Queen. Nah itu. Di mana tempat kita nonton itu? Tonton tuh. Muzayyan, Ahmad Muzayyan. Ahmad Muzayyan. Ahmad Muzayyan. Kakaknya siapa namanya? Ini Nabil Ihsanul Imam. Oi, mantap namanya ya, Nabil Ihsanul Imam. Ya, kalau yang paling tua itu namanya Muhammad Daud Yusuf. Muhammad Daud Yusuf. Ya. Oke. Nah, ini nih sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu dengan keluarganya Pak Rosihan nih sahabat ya, warga asli dari Lombok yang merantau ke Kalimantan tahun 1983. Nah, hari ini kita akan bertanya cerita Pak Rosihan sampai terdampar di Kalimantan. Nah, jadi assalamualaikum Pak Rosihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau share coba pengalamannya Pak Rosihan. Bagaimana ceritanya Pak? Dari tahun 1983 Bapak itu merantau ke Kalimantan sampai saat ini masih bertahan. Gimana ceritanya Pak? Oh, saya kesannya merantau ke Bima. Setelah sampai di Bima, saya ikut sama orang Cina, jadi berjualan asongan di pelabuhan Sapi namanya di Bima itu. Nah di situ kan banyak kapal besar sandar di situ. Ada kapal perahu layar yang muat bawang, yang tujuannya ke Sulawesi, tujuannya ke Balikpapan. Nah setelah beberapa hari di situ, naiklah saya di kapal yang anu itu. Sambil jualan ya? Sambil jualan itu kan. Di kapal muat bawang itu perahu layar yang pakai layar itu. Nah sehingga saya terbawalah sama kapal itu. Sama barang-barangnya Pak? Sama barang-barangnya, bahkan ada pun rombong saya taruh di luar itu belum dikembalikan itu dulu punya orang itu. Namanya saya terbawa kan. Benar. Jadi habis itu setelah jauh di tengah baru saya nampakkan diri, saya kan sembunyi di kapal itu. Biar tidak diketahui. Biar tidak diketahui sama yang awak kapal ya. Awak kapal kan. Setelah dia di tengah laut, saya merasa diperlihatkan diri. Nah, jadi dia sudah jauh mau ke sana kembali jauh. Terus saya ditanya, kenapa kamu ikut? Bagaimana ini? Saya ikut aja Pak, biar sampai ke Balikpapan, terserah aja nasib yang menentukan saya nanti, aku bilang. Oh gitu ceritanya. Ya, sehingga terbawa saya kan ke sana kan. Orang kapal Makassar waktu itu. Nah di saat itu umur saya baru sekitar 16 tahun lebih lah sedikit. Terus itu. Makannya gimana Pak? Sampean kan tidak ada bekal dari rumah saya, waktu itu ada uang saya tuh mungkin ada sekitar 5.000 di kantong. Cuma kalau di dalam kapal itu ada bekal. Orang makan di kapal, saya ikut juga makan di kapal kan. Nah nanti orang buang jangkar, saya ikut juga tarik jangkar. Bagaimana saya supaya orang itu bisa mengasihi empati saya itu kan. Namanya sudah merantau. Nah ada salah satu pulau di antara Sulawesi dengan Bima itu sekitar perjalanan 3 hari, namanya Pulau Sabaru. Nah, di situ pulau itu hanya tumbuh-tumbuhannya hanya kelapa saja, mungkin berjuta-juta pohon kelapa di situ. Di Pulau Sabaru ya? Ya di Pulau Sabaru. Sehingga saya disuruh tinggal di situ untuk memanjat kelapa itu, ambil upah di situ. Saya tidak mau. Akhirnya saya lanjut perjalanan ke Balikpapan. Nah sampai di Balikpapan pun kapal itu tidak bisa bersandar di pinggir, dia di tengah, buang jangkar di tengah. Oh di Pulau Sabaru itu ya? Bukan, dia di Balikpapannya, di Kampung Baru Ujung, di Kampung Baru namanya. Sudah nyebrang ke arah Balikpapan ya Pak ya? Sudah di Balikpapannya. Sehingga saya dikepinggirkan, saya minta tolong dikepinggirkan sama sepit itu menuju ke Balikpapan. Nah, di saat itu masih terminal Rapak namanya di Balikpapan. Oh iya. Nah, jadi dulu saya bingung, saya kira Samarinda ini sama Balikpapan tidak satu Kalimantan kan? Benar. Ya, jadi bis bilang Samarinda, dia bilang ikutlah saya naik. Kisahnya di bis itu tanpa tanya ongkos berapa. Orang kan beli tiket dulu baru naik, kalau saya kan naik aja. Naik aja, nyelonong aja sudah. Nyelonong aja kan. Nah, itu waktu itu ongkosnya Rp750 sampai Balikpapan di saat itu. Iya. Saya dipungut sama orang di atas mobil itu. Ini tadi kan berangkat dari Bima nih. Pak Rosihan tadi
naik kapal Ah. sambil jual asongan. Iya, iya. Begitu sadar di tengah perjalanan, Pak, Hmm. sampean ini memang ada kesengajaan atau gimana ceritanya nih? Memang saya begini, kan memang saya ada niat mau ke Kalimantan. Ah, Cuma saya tidak mau istilahnya itu ada unsur kesengajaan memang supaya tidak pakai ongkos kan. oh benar. Iya, dalam hati saya ini kan Ah, tidak mungkin saya dibuang di laut itu. Dalam hati saya kan manusia, dia juga manusia. benar. Pikir saya tidak mungkin saya dibuang di laut, pasti kita dibawa entah kemana kan dalam hati saya. Benar. Akhirnya ya itulah dia ambil kesimpulan, ya ikutlah, bilangnya enggak apa-apa. Tapi kalau nasibmu di Kalimantan nanti saya tidak tahu ya, bilang. Ya bawa aja, aku bilang. Jangan dibuang saya ya, aku bilang. Oh, berarti untuk menghindari ongkos, jadi ya pura-pura sengaja keikutan lah di kapal ya. Ikutanlah di kapal itu. Gitu ceritanya, Pak. Saya sudah berpikir panjang, kalau memang takdir saya mau dibuang orang ke laut, memang itu yang saya kejar, takdir saya. Itulah saya bilang Ya, saat itu. akhirnya nyandar di Balikpapan tahun 1983, Ya 83. terus mengarah ke Samarinda. Mengarah ke Samarinda, naik di bis itu yang tujuan ke terminal Samarinda. Saat itu di terminal Rapak namanya. Nah di situ ada namanya masih hidup orangnya, namanya Pak Jamal, sekarang ada di Samberah orangnya. Yang mengut saya saat itu di kapal, di mobil, di Itu bis itu. orang mana, Pak? Orang Sulawesi, dari Sulawesi. Oh. Ya, Bugis Bone namanya. Masih hidup orangnya, Masih Pak? hidup, pernah saya datangi dia sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, berarti enggak lupa lah. Nggak lupa saya pun cari dia karena saya jasa lama baiknya cari ya. dia kan. Benar. Jadi di saat itu dia buka usaha itu di anu tuh di Samberah itu, dia buka ini kayu sumilan, narik Iya. sama kerbau di saat itu. Nah disitulah saya ikut sama dia itu. Nah, berhubung karena di hutan tempatnya, sekitar berapa bulan saya di situ tidak tahan, saya minta ke Samarinda. Dia sudah angkat, saya anggap saya ini anaknya, cuma saya kan tidak tahan. Iya, benar. Iya, iya. Jadi dia merasa dia tidak mau lepas saya dititip di keluarganya di Samarinda, di kampung Sidomulyo namanya, Oh, di Samarinda itu. Ya, nanti kalau dia baik hatinya lagi anak saya ambil lagi, bilangnya begitu kan lah sama saudaranya. jadi yang penting awal-awal itu bisa makan aja dulu Ya intinya bisa ya. makan aja. Cuma saya walaupun umur saya masih kecil seperti itu, namanya tujuan saya merantau, mau cari makan dan cari duit kan, saya memberanikan diri lah ikut itu kerja di Samarinda di bangunan namanya bangunan THG. Saya angkat luluh itu mana bisa saya aja, gaji saya di saat itu sekitar 1.200 rupiah. 1.200 rupiah tahun 83 tuh ya. 1.200 rupiah makan satu kali. Nah di saat itu saya sambil mengontrol mana kira-kira pekerjaan, sambil saya kerja sambil saya memikirkan kerjaan yang lain di saat itu. Jadi kan itu mungkin tidak bisa saya, mungkin karena tenaga kan tidak sesuai dengan anunya itu kan, dengan kemampuan saya. Iya. Akhirnya saya juga sambil kerja, sambil informasi kerjaan yang lain yang kira-kira bisa saya kerjaan. Akhirnya saya namanya ada pergi ke Bukuan, ke Kecamatan Palaran saat itu. Saya ketemu dengan orang di situ, teman saya itu namanya orang Lombok juga, namanya Hanapi saat itu. Mau masuk di perusahaan saat itu di Peluat, umur belum mencukupi. Belum mencukupi ya, Ya, masih ya. tergolong anak-anak ya. Tergolong anak-anak. Akhirnya saya disuruh di rumah aja mencangkul itu alang-alang. Oh, Di sana kan. bersihkan alang-alang untuk Alang-alang pokoknya mencangkul tanam sayur ke apakah. Jadi saya bilang sama Hanapi, Pak Hanapi, saya pergi merantau ini, aku bilang untuk menghindari hulu cangkul sebenarnya. Saya tidak sanggup jadi petani di sana, saya ingin merubah nasib saya, bilang kan. Dari kerjaan tani ke kerjaan lain lah, mencari bakat gitu. Akhirnya setelah berapa tahun itu saya tinggal di sana, dicuri umur itu di KTP itu baru saya bisa masuk di Peliwat namanya. Oh, barito dulu kan. Bukan MKT namanya. Oh, MKT dulu ya. MKT, masuk kerja di situ. Ya alhamdulillah sudah mulai saya meningkat hidup di situ kan. Akhirnya saya bilang begini, kalau saya begini terus, aku bilang tidak tanpa pengalaman karena sekolah tidak ada, saya harus cari pengalaman. Saya pergi lagi pindah ke Bontang di saat itu. Di perusahaan kayu, saya menjadi
helper namanya, kalau zaman dulu hokmen namanya. Oh, Hokmen ya. Hokmen alat berat. Ya. Alhamdulillah di situ sekitar 2 tahun saya itu sudah bisa bawa sendiri. Diangkat jadi operator di situ, bawa alat berat, bawa doser. Anu itu ya, alat forklift itu ya. Lain ini doser. Oh, narik doser ya. kayu. Narik Oh. kayu. Nah di saat itu sudah mulai meningkat hidup saya kan, sudah dapat pengalaman dan juga saya belajar mobil-mobil yang ada di situ kan. Jadi bisa bawa mobil, bisa bawa senso di saat itu ya, semuanya namanya di perusahaan kan bebas belajar kan, perusahaan kayu. Alhamdulillah sudah dapatlah pengalaman, bekal hidup lah ibaratnya kan. Iya benar. Ya pekerjaan itu kan bekal hidup walaupun kita tidak punya apa-apa. Alhamdulillah akhirnya di saat itu saya ambil cuti saat itu. Terus ada bilang orang lagi di anu terdampak lagi nih, menjalat kehidupan saya nih. Saya dapat informasi di kalian itu bilang orang hujan duit, hujan emas, dia bilang, tergiur saya. Di mana itu, Pak? Di kalian kalau sekarang itu tambang emas yang di Tanah Hulu itu ya. Kalian dulu itu belum ada perusahaan, masih kita itu tambang masyarakat di saat itu. Tambang emas ya, manual dulu ya. Itu kan. Tergiur saya, setinggallah pekerjaan saya di perusahaan kan. Berangkat ke sana. Alhamdulillah betul. Memang banyak duitnya di situ saat itu. Iya, iya. Akhirnya menetap saya di sana. Oh, begitu ceritanya sampai Tanah Hulu itu ya. Tanah Hulu itu. Nggak pulang lagi kerjaan saya itu. Akhirnya saya kepingin ketemu orang Lombok dalam hati saya di saat itu kan, setelah saya punya duit itu. Dimana orang Lombok teran dulu di sini dalam hati saya. Saya pergilah ke L ini ke sana di saat itu. Oh. Sudah tahun tahun 90-an sudah di saat itu. 80, ya, sudah sekitar 87, 88 lah saat itu. Saya pergi ke sini masih Kitadin. Torongan kan. Mencari warga orang Lombok lah. Karena tidak pernah saya ketemu orang Lombok selama merantau saat itu kan, kepingin tahu. Kepingin lagi berbahasa Lombok lah maksud saya ini kan. Benar. Jadi kebanyakan bergaulnya sama kan. orang Jawa, Bugis sama Bugis, Dayak malah ya. Kan, gitu. Kepingin saya berbahasa Lombok sehingga carilah suku sendiri gitu. Ya. Akhirnya merasa saya tidak berani kerja di Torongan, saya kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke Tanah Hulu sana. Tanah Hulu. Nah, terus ceritanya kan sampean pernah nikah sama orang Dayak nih, Pak. Ya. Akhirnya, bagaimana kisahnya sampai menikah dengan orang Dayak nih, Pak? Di saat itu saya di sana kan, ya alhamdulillah, walaupun masih muda kan, agak mapan lah kehidupan kan, sudah berani berumah tangga kan, sudah punya rumah sendiri, lubang pun punya sendiri di saat itu, sehingga ada orang ngangkat saya sebagai anak angkat kan di situ. Orang Dayak yang ngangkat jadi Muslim, bapak asuh kan, ya? Muslim kan bapak asuh kan. Oh iya. Nah sehingga dia punya anak 2 cewek gitu. Gitu ceritanya. Ya, untuk menikah dengan anaknya gitu. Oh, jadi bapak angkat sekaligus jadi mertua akhirnya ya? Iya gitu kan saat itu. Sehingga kejadianlah pernikahan itu kan. Saya menikah di saat itu sekitar 28 tahun. 28 tahun menjalani pernikahan dengan istri pertama yang suku Dayak. Itu dari Dayak apa, Pak? Dari Dayak Tunjung, campuran Banjar, ada juga Bugisnya. Oh, masih ada campuran Bugis, Banjar, Tunjung ya? Ya, jadi saya sudah selesai kuliah, anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu baru pisah. Oh, jadi sempat 28 tahun menikah, punya anak 2, 3 ya? Ya. Oh 3 benar. 3, tapi alhamdulillah kuliah semua, Pak ya? Alhamdulillah, yang pertama itu dia orangnya di sana itu yang ada gambarnya itu. Oh, yang ini ya? Dia kerja di Rumah Sakit Umum Mahaksarani. Oh, ini nih sahabat nih gambarnya ya. Nih sudah sarjana semua sahabat nih. Ini mamanya dari suku Dayak Tunjung nih sahabat ya. Yang sana yang 3-nya anak saya. Ibu! Itu 3-nya. Nah, ini 3 ini. Ya, sudah sarjana semua. Alhamdulillah sudah lulus sarjana semua dan semuanya sudah tugas semua, Pak ya? Alhamdulillah sudah tugas semua. Alhamdulillah. Nah, ini berkah yang luar biasa nih dari perjalanan. Dari perjalanan dari nol kan sehingga nekat ibaratnya kan, nekat merantau. Nekat kan. Dari usia 16 tahun, Pak. Sendirian ya. Karena saya begini dulu, Bapak. Saat itu kan saya tidak sekolah.
jangan sampailah anak saya tidak sekolah, itu niat saya. Benar ini. Karena kalau uang saya kumpulkan nanti bisa berebut mereka kan. Tapi kalau ilmu saya bagikan mereka tidak mungkin dia bisa berebut kan gitu. Alhamdulillah. Niat saya kan. Jangan sampailah anak saya seperti nasib saya. Benar-benar Ya, Pak. yang turun gunung, naik gunung mencarikan dia nafkah. Silahkanlah saya kasih ilmu, carilah. Cari makan dengan cara yang dingin, di tempat daerah dingin kan gitu. Di samping Pak Rosihan ini pernah kerja di tambang emas rakyat lah ibaratnya, tambang rakyat. Ya. Nah, saya juga pernah dengar kalau sampean ini dulu cari gaharu sampai ke tengah hutan, sampai ke perbatasan Malaysia segala Ya sampai Sarawak saya. Sampai Sarawak ya. Sampai ke Sarawak saya mencari gaharu saat itu. Oh. Ya, pernah juga masuk di gua sarang burung saat itu kan. Jadi lumayan juga hasilnya ya. Ya alhamdulillah ya itu sampai Anak bisa bisa kuliah. jadi sarjana, bisa bikin Yang pertama kuliah di keperawatan ya. Perawatan. Akhirnya dia kuliah lagi jadi menteri sekarang. Oh, sudah naik level, sudah jadi level menteri dia ya. kan, Menteri kesehatan ya. Kesehatan itu bisa nyunat orang, bisa alhamdulillah. obati sendiri. Terus yang kedua, Guru Di- fisika sama dengan ibunya yang di sini. oh guru fisika. Ya. Ibu tirinya biologi. Biologi. Jadi sama-sama Itu yang di Morawaho ya. di anu sekarang. Di Longiram. Oh, pindah mutasi ya, ke Longiram ya. Ya. Berarti ke Tanah Hulu sana dong, Iya, Pak. Tanah Hulu Di dia dekat mamanya ya. Ya. Yang satunya ikut di tempat mamanya ngajarnya, situ dia dapat P3K kemarin. Oh, sudah lulus yang terakhir. Lulus semua. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Ini sudah. berkah yang luar biasa nih dari perjuangan yang tadinya tidak pernah menyangka bisa tinggal di Kalimantan. Tuh. Padahal pura-pura Ya. ibaratnya pura-pura apa itu namanya? Keseret sama kapal, padahal memang niat Niat kepingin hidup pengen hidup merantau, merubah nasib lah ya. ya itulah nasib. Alhamdulillah, tapi karena awak-awak kapal juga sangat paham dengan kondisi itu kan, Ya, ya. akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian lika-likunya Pak Rosihan tidak mudah lah ibaratnya Pak, dengan keadaan dan kondisi saat itu ya. Iya, iya. Pekerjaan juga ndak terlalu banyak. Iya. Intinya asal dapat makan aja dulu ya. Udah jadi aja dulu. Cuma saya di otak saya itu sekarang saya dapat makan, siapa tahu saya dapat kerjaan yang lebih daripada dapat makan lagi, itu di otak saya di saat itu kan. Ini saya kerjakan tapi otak saya mikir pekerjaan yang lain yang lebih bisa, yang lebih besar itu. Akhirnya Berkembanglah otak kan. 28 tahun berpisah ya. Ya. Ya kalau itu terlalu masalah pribadi Pak. Ya tapi yang jelas anak-anak alhamdulillah semuanya pada harmonis semua lah ibaratnya. Alhamdulillah kan anak-anak sudah tahu, sudah besar semua. Dan saya tidak pernah menyinyakan anak dari kecil kan. Karena itu kan takdir aja larinya kan. Benar-benar. Kita lari ke Dan takdir aja itu. sampai sekarang juga saya dengar kan Pak Rosihan juga masih ibaratnya bersilaturahim dengan mantan istri, bahkan mantan istri sampean tidak menikah informasinya. Ya, karena saya pikir juga sebelum saya juga menikah saya sudah jadi saudara sama dia kan gitu. Saudara angkat kan ibaratnya kan. Benar-benar. Jadi saya tidak semudah itulah untuk melepaskan rasa kasih sayang yang 28 hampir 30 tahun gitu lah. Kita berkumpulkan sama warga di sini. Benar, alhamdulillah. Ya saya bisa lihat Pak dengan keharmonisan yang terjalin di antara anak-anak sampean. Iya. Ibaratnya dengan ibu sambungnya, dengan adik-adiknya juga alhamdulillah terjadi komunikasi aktif yang sangat harmonis. Iya. Bahkan sering membantu adik-adiknya. Iya, ya, alhamdulillah. Nah, ya berarti jadi bukan karena pernikahan kedua itu bukan dilaksanakan karena ada sesuatu yang ibaratnya bukan penyebab gitu Pak, Ya, bukan penyebab. bukan. Jadi setelah lama berpisah Ya. dengan istri pertama, ya karena jodoh aja lah intinya Ya, Pak. aja intinya. Kita kan namanya ajal, rezeki, jodoh itu kan kita tidak tahu, itu rahasia Allah kan. Nah, Jadi itu saya menjalankan takdir lah ibaratnya kan. bahkan istri kedua sampean aja nggak pernah terbayang mungkin kan? Iya, enggak mungkin dia Karena- enggak pernah terbayang seperti itu. Istri kedua kan kuliah di Lombok. Ya, seorang sarjana dapat orang tua seperti ini tidak mungkin terbayangkan di situ Ya kan. gitu. benar alhamdulillah. Ya, Ini luar cuma biasa. Namanya takdir kan. Ini mana ibunya tadi nih? Ada dia jalan itu. Oh jalan ya. Nah seperti kisah Pak Emen yang menikah dengan siapa namanya Aulia, itu yang dosen muda menikah dengan orang tua, Iya, iya. tapi karena memang restu dari orang tua Pak ya. Iya, iya.
Jadi alhamdulillah Pak, kalaupun ya mirip-mirip lah modelnya antara perjalanan hidup apa itu pernikahannya. Iya, iya. Kalau kisah story hidup kan mungkin beda ya, tapi dari segi usia dan usia pernikahannya kan Ya, hampir mirip. iya, iya. Pak Emen sudah tua, istrinya masih muda, tapi alhamdulillah bisa harmonis sampai detik ini. Ya, Nah, itu yang saya lihat dari keluarganya Pak Rosihan. ya, amin. Walaupun berbeda jauh usia, tapi alhamdulillah Alhamdulillah. tetap harmonis sampai sekarang dengan anak-anak sambungnya yang sebelumnya kan. Ya. Itu dari pernikahan kedua dapat berapa anak sudah Pak? 3. 3 ya? Ya cuma saya kayaknya Allah belum mengaruniai anak wanita cewek mungkin barangkali ya. Oh, Jadi semuanya itu 7, semuanya laki-laki semua. oh 7. Ya, Oh dari istri ke 2 4 orang. ya, Oh 4 sudah ya? 4. Oh iya benar ya. Ya, Oh 4 yang pertama 3 orang. Ya. Sarjana semua Iya, sudah bisa membantu perekonomian orang tua lah intinya. Alhamdulillah kalau di hari-hari besar seperti begini kan, seperti Lebaran segala apa. Ya Allah. Alhamdulillah ada aja kiriman. Kemarin datang ya kemarin ya. Nggak datang dia, mungkin besok atau lusa dia datang, dia masih di Hulu tempat ibunya. Oh jadi silaturahim Ya, di ke sana dulu, ibu baru dulu sini. ya. Cuma dia kirim rezeki aja kemarin dulu di sini Alhamdulillah. untuk adik-adiknya. Kalau tahun kemarin kan di dia. sini dulu ya. Ya, di Oh sini jadi sana. berbagi lah. Ya, dia kalau tahun yang dulu dia nggak ke sana, dia sini kan gitu dia. Benar. Jadi Dia supaya adil. lah dengan orang tua kan. Karena dididik seperti itu Benar anak-anak Pak. itu. Benar banget. Jadi alhamdulillah semuanya berdasarkan tanggung jawab semua Ya. Pak. Tidak karena sesuatu yang menyebabkan ibaratnya tidak ada miskomunikasi yang menyebabkan gitu kan. Ya, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin tahun depan nanti kumpul lagi di sini gitu ya. Karena mungkin anak-anak ini juga merasakan gini. Saya seorang perantau tidak membawa 10 jari tangan. Kenapa bapak saya bisa membiayai kami berempat ini seperti jadi begini? Alhamdulillah. Sementara dia kan tidak punya apa-apa di sini kan. Mm-mm. Tapi dengan kerja kerasnya seorang ayah saya seperti ini, alhamdulillah kami bisa jadi begini. Kan Alhamdulillah. itu dia mungkin pikirannya. Bagi yang bisa berpikir itu. Mm-mm. Tapi alhamdulillah anak-anak kan bisa berpikir seperti situ. Tapi orang tua di Lombok gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah orang tua kemarin sudah meninggal. Oh, Sudah meninggal kemarin. Karena Tapi- di saat itu ada gempa di Lombok itu kan. mm-mm. Nah dari situlah dia mulai tuh jatuh, karena ada juga keluarga yang meninggal di hadapan matanya, mungkin kaget dari situ kan orang tua kan. Oh jadi ikut shock ya dengan Shock dia. dengan kondisi Kondisi gempa yang itu ya? kemarin dia. Mana habis semua rumah-rumah itu tidak ada lagi sisa. Ya benar-benar Pak. Jadi anak yang pertama ini sempat dia pulang jadi perawat di sana Oh saat itu. jadi relawan ya? Relawan kesehatan di sana saat itu, sempat ketemu dengan neneknya segala apa warga di sana. Itu saya suruh dia minta izin sama atasannya di sana, kamu jadi Relawan ya? relawan di sana kesehatan, biar tahu keluarga, temu keluarga. Ya di samping menjenguk keluarga juga sekalian jadi relawan kesehatan ya? Relawan di sana. Karena sangat dibutuhkan saat itu Pak. Bukan, gitu. Akhirnya silaturahim tidak terputus ya? Tidak terputus, alhamdulillah. Nah ini sahabat ya, ini adalah kisahnya Pak Rosihan merantau ke Kalimantan dengan suka duka yang tidak mudah dialami oleh setiap orang. Akhirnya berjodoh dengan warga Dayak Tunjung dan dianugerahi 3 orang anak yang rata-rata sudah berhasil semua. Ada yang jadi mantri kesehatan, ada yang jadi guru, 2 orang jadi guru ya. Ya. Satunya jurusan laut itu sekolah jurusan yang Pelayaran. ya pelayaran jurusan kapal pesiar. Oh, tapi Sekarang ada di Jakarta, dia belajar bahasa Korea sama bahasa Jepang karena mungkin akan keluar itu. oh berarti ya. Sudah selesai kuliahnya. Oh berarti dari 3 istri ya Pak? Iya. Oh sempat menikah sebelum istri yang Sempat. ketiga ini ya? Cuma kan tidak lama waktu itu. Hmm. Setelah dapat anak satu kita berpisah. Oh gitu, itu asli Lombok kalau yang kedua. Lombok itu. Oh, Itu yang sekolah di jurusan pelayaran.
sudah selesai kuliahnya, sekarang dia nyambung lagi di bagian bahasa. Kalau bahasa Inggris kan sudah di dalam kuliahnya, tinggal bahasa Jepang sama bahasa Korea. Wah, ini alhamdulillah nih Pak. Alhamdulillah, karena dia mungkin mau keluar, namanya kapal pesiar kan sana sini kan, luar negeri. Iya benar. Dia mungkin perdalam itu. Jadi belum bekerja lah, masih dimaksimalkan dulu pendidikan. Cuma sudah diterima sih untuk di daerah-daerah sana, Lombok segala apa kalau dia mau, cuma kan dia tidak mau masuk. Oh iya, untuk di pelayaran ya. Di pelayaran. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan aja dulu ya. Supaya siap pakai gitu. Benar-benar. Ya alhamdulillah Pak. Jadi tidak sia-sia tekad yang tadi awalnya nekat merantau ke Kalimantan, akhirnya apa itu namanya? Apa yang diniatkan ingin merubah nasib. Ya, kalaupun mungkin orang tua tidak seberuntung anak, tapi minimal kebahagiaan itu bisa kita lihat dari keberuntungan anak-anak yang dididik oleh Pak Rosihan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi Pak. kadang-kadang teman saya itu di Kubar ngomong sama saya, yang hebat itu bukan anaknya, bilang orang kan, yang hebat itu adalah bapaknya. Nah ini memang kata-katanya, cuma saya kan tidak merasa diri saya hebat kan. Ya setidak-tidaknya itu sangat besar pengaruhnya Pak. Ya tidak merasa diri saya hebat. Alhamdulillah. Itu kan garisan takdir semua itu. Alhamdulillah. Ini berkah yang luar biasa bagi keluarganya Pak Rosihan ini. Jadi ini istri yang mudah-mudahan ini yang ketiga dan terakhir Pak ya. Jadi mudah-mudahan awet sampai tua, sampai nenek kakek, sampai maut memisahkan ini. Amin. Kita sudah tua juga, tidak mungkin itu kan. Semua orang sebenarnya itu ya tidak ada yang kepingin kayak saya. Benar. Istri atau dua atau tiga, tidak ada sebenarnya. Ya. Cuma bagaimana kalau takdir yang sudah. Ya benar-benar Pak. Ya. Tapi alhamdulillah dari niat sampean tadi terlihat dari keseharian bahwa semua anaknya sampean itu harmonis, saling menopang, saling membantu, bahkan dari anak pertama sering memperhatikan adik-adiknya. Alhamdulillah Pak. Ini keberkahan yang luar biasa dari keluarga Pak Rosihan. Nah ini salah satu figur orang Lombok nih sahabat ya. Mungkin tidak kaya raya, tapi hidup lebih dari cukup lah. Dengan kebahagiaan yang dirasakan saat ini, dengan keberhasilan anak-anaknya menjadi seorang mantri, pendidik, dan satu lagi masih di pelayaran Pak ya. Nah yang tiganya masih rata-rata masih SD semua nih. Ya mudah-mudahan kedepannya anak-anak sampean bisa sukses semua Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan ini adalah suatu keberkahan dan mudah-mudahan juga bisa menjadi berkah bagi saya, keluarga saya, bisa mencontoh perjalanannya Pak Rosihan ini dengan tekad yang kuat, sabar, ulet, tidak terpengaruh dengan pergaulan yang ibaratnya begitu merantau keluar pengen bebas segala macam ya. Alhamdulillah. Makanya saya menumpangkan diri selama merantau kan harus saya temukan pondok pesantren yang sini, sehingga saya menumpangkan diri supaya tahu anak saya yang belakangan ini bisa mengembangkan lagi yang ada di sini di pondok itu harapan saya sebetulnya. Ya menjadi ahli agama lah. Ahli agama yang di sini itu sebenarnya maksud saya. Mudah-mudahan terwujud nih Pak Rosihan. Ya itu maksud saya itu. Kalaupun mungkin keluarga di Lombok mungkin menyimpan kerinduan yang mendalam juga, tapi ya mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tanam di sini itu menjadi berkah bagi orang tua yang di Lombok Pak. Kalaupun sudah mendahului kita ya, bagi saudara-saudara yang di Lombok, insya Allah lah, mudah-mudahan keharmonisan dan silaturahim itu tetap terjalin. Oke Pak Rosihan, terima kasih banyak nih atas ceritanya nih, luar biasa nih Pak Rosihan. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya Pak. Semoga tetap sehat juga Bapak nih. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua nih sahabat ya. Dari perjalanan Pak Rosihan yang merantau dari Lombok sejak tahun 1983 sampai detik ini masih bertahan di Kalimantan. Dan alhamdulillah anak-anaknya sudah bisa dikatakan berhasil semua. Dari tekad kuat Pak Rosihan sebagai perantau yang ingin merubah nasib
Jadi tidak hanya beliau yang berubah nasibnya, tapi anak-anaknya juga Amin. alhamdulillah Ya, bisa dikatakan berubah semua ya nasib-nasibnya, alhamdulillah Pak. alhamdulillah. Tidak ada yang pengangguran, semuanya sudah berdinas semua. Iya, amin. Oke, monggo Pak, terima kasih Ya, banyak. Pak, makasih Pak. Oke, monggo. Yo. Terima kasih banyak. Yo, Sehat selalu Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, itulah sekelumit kisah dari seorang Pak Rosihan yang merantau dari Lombok ke Kalimantan, yang punya tekad yang kuat ingin merubah nasibnya. Alhamdulillah beliau tidak sekedar hanya merubah nasibnya, tapi bisa merubah nasib dari anak-anaknya, mempunyai pendidikan yang layak, dan alhamdulillah dari istri pertama dari suku Dayak Tunjung sudah berhasil semua menjadi seorang mantri, pendidik, dan satunya lagi menjadi masih kuliah di pelayaran di Jakarta, dan 3 lagi masih SD. Dan alhamdulillah anak-anaknya beliau masih ibaratnya sifat dan wataknya Pak Rosihan nular ke anak-anaknya untuk dan nyambung ke adik-adiknya, menjalin silaturahim dengan harmonis tanpa ada gesekan sosial yang ibaratnya membuat hati orang tua nyesek ya. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi setiap orang tua. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti Pak Rosihan. Amin, amin. Oke sahabat, jangan lupa untuk tetap ikuti channel Lombok Borneo, channel keluarga Lombok di Kalimantan. Salam bahagia dari keluarga Lombok di Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.